Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Lulihamu mana denggan unang tagonan najati. Asa mangulu hamu asa tongon Jehovah debata zebaot dongamuna songon na nidok munai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kepada kita ditanyakan apakah kita sudah mengetahui apa yang baik dan yang tidak baik? Apakah kita sudah mengetahui yang benar dengan tidak benar? Apakah kita sudah mengetahui yang baik dengan yang jahat? Mungkin serentak kita akan berkata, ya kami mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hati kita lebih condong kepada yang baik atau kepada yang jahat? Dalam hal ini Tuhan katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ini menjadi keputusan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu apa yang baik dengan jahat, namun Tuhan mengajar kita supaya kita lebih condong kepada yang baik daripada yang jahat. Mengapa kita harus lebih condong kepada yang baik, tidak kepada yang jahat? Dikatakan, supaya kamu hidup, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, serta seperti yang kamu katakan. Jadi kalau kita berkata Tuhan sertai aku, Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku, tetapi kita pasif, kita tidak melakukan apa-apa, maka dalam hal ini kita tidak menyambut penyertaan dan perlindungan Tuhan dengan perilaku yang hidup di dalam baik. Kebaikan tidak datang dengan sendirinya, saudaraku. Kebaikan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan, dipilih dan dilakukan setiap hari di tengah dunia yang rentan kompromi. Jadi dunia ini sering sekali kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, kompromi dengan hal-hal yang jahat, dan dalam hal ini kita harus kebaikan itu tidak datang sendiri tetapi harus kita perjuangkan. Paling tidak kita bertahan di dalam kebaikan itu sendiri. Tetapi ada yang perlu harus kita perhatikan. Terkadang orang berdalih mengatakan bahwa ini untuk kepentingan atau ini untuk kebaikan. Dan belum tentu itu untuk kebaikan, tetapi lebih kepada keinginan diri dan kepuasan diri atau kepuasan daripada ego kita. Salah satu hal yang mendasar di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah rumah tangga adalah bagaimana hidup senantiasa di dalam damai dan sejahtera. Ini bukan persoalan siapa benar dan salah, tetapi bagaimana hidup di dalam damai sejahtera. Maka firman Tuhan dalam bahasa Batak katakan, masih paululuan mahamu, masih juan mahamuna, masih sesa ado sama hamu, asa dapot akan nauli nadinggan. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kebaikan Allah? Keputusan itu setiap pagi ketika kita bangun itu kita putuskan dan kita pilih dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebaikan Allah atau hidup di dalam keinginan dagingku. Saat ini ketika firman Tuhan ini dikatakan kepada kita, biarlah kita hidup mencerminkan kebaikan Allah, yang hidup berkenan di hadapan Allah. Karena kita tidak mau kita berjalan sendirian, tetapi ketika Tuhan senantiasa menyertai kita, bahwa kita merindukan Tuhan menyertai kita, berarti kita harus berjalan dalam jalan kebaikan Allah. Mari langkahkan langkahmu hari ini, mari mulai harimu hari ini. Ketika kamu mengalami kepahitan, putuslah itu dan jangan meneruskannya di dalam sekelilingmu. Ketika kita memiliki amarah di dalam pekerjaan kita, kita memiliki kekecewaan dalam setiap perjalanan hidup kita. Ketika kita pulang ke rumah kita mari hidup dalam harmoni, supaya kita tidak melampiaskan amarah kita, kekesalan kita kepada anggota keluarga kita. Maka mari menjadi pribadi yang meredam, pribadi yang mampu terus menularkan kebaikan, sebab kita adalah anak-anak Allah. Maka firman Tuhan ini katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat.
Kalau orang lain melakukan yang jahat kepadamu, jangan balaskan juga dengan yang jahat, tetapi balaskanlah dengan kebaikan. Itulah jalan kebaikan yang diajarkan Allah kepada kita. Mari saling mengampuni, saling mengasihi, dan lihatlah bagaimana hatimu di dalam damai dan sejahtera. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk terus mencari jalan yang baik, yaitu kebaikan Allah, itulah yang menjadi teladan kami. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua umat-Mu ini Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya kami berjalan dalam jalan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan diri kita dalam peribadahan minggu esok. Shalom.